Pagi, Alhamdulillah Pak. sehat, Bu. Alhamdulillah. Boleh saya cek rapian dulu. Teman-teman dimohon berdiri. Indang berdiri. Nah, Rofi pasti kelihatan tambah keren kalau bajunya isi dalam, Pak. Ayo Rofi, tambah ganteng nanti bajunya kalau diisi dalam. Ini berdiri terus, Pak. Ya, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya Maksud silakan duduk. Iya, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta Lilis pimpin kita dalam doa. Oke, Pak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Lilis, terima kasih. Silakan duduk. Teman-teman, kita mulai kegiatan. Saya absensi dulu, checklist kehadiran kita. Maksud, hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Rofi minggu lalu tidak masuk ya? Kenapa? Rofi minggu lalu tidak masuk ya? Kenapa? Sakit? Panen sawit dia, Pak, mungkin. Oh, ya. Lilis? Iya, Pak. Semuanya rata-rata hadir ya? Baik, terima kasih. Pertahankan. Bagus. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman, perbuatan baik apa yang berangkat menuju sekolah tadi? Itu pertanyaan jawab dan jawabannya ditulis di buku harian. Kemudian pertanyaan teman-teman, tulislah hal-hal yang teman-teman hari ini. Pertanyaan ketiga, perbuatan baik apa yang akan teman-teman lakukan hari ini akan ditulis di buku harian. Oke. Sebelum kita ke inti materi, saya ingin follow up kembali materi pertemuan kita di minggu lalu. Minggu lalu itu kita pengenalan dasar tentang permasalahan sosial, mengenai definisinya. Di sini saya ingin tanyakan, barangkali teman-teman ada yang masih ingat tentang pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Tanya ke tengah. Apa, Pak? Nah, kita follow up kembali pertemuan materi minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat. Kira-kira minggu lalu kita membahas tentang apa? Pengertian perubahan, Pak Guru. Hari ini kita membahas masalah faktor-faktor penyebab masalah sosial. Oh, masalah apa? Masalah. Lupa saya, Pak. Yang semangat ya. Siap, Pak Guru. Baiklah teman-teman. Anak-anak. Hari ini kita membahas tentang faktor-faktor penyebab masalah sosial. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengantar pertemuan kita pada hari ini pada video yang akan ditampilkan oleh teman kita. Pak Masud, saya persilakan. Baik, Pak Guru. Sebentar, Pak Guru. Bagi teman-teman bisa unmute biar nilainya lebih bagus. Bisa kelihatan, Pak Guru? Belum, Pak? Bentar, Pak Guru. Mana dia? Mana dia nih, ya Allah. Saya enggak bisa menampilkan, Pak Guru. Mungkin Rahayu, Pak Guru. Rahayu, mungkin bisa tampilkan videonya. Boleh saya, Pak. Iya, Pak. Iya, remove tulisannya, Pak Guru. Maaf, Pak Guru. Bisa, Bu? Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Rahayu, Pak. Rahayu namanya. Sudah terlihat, Pak?
Sudah, Katanya Bu sudah, Wasida punya 4 Rahayu. rute pemirsa sampai ke titik jauh, ke kebun Lanteng Agung, kita meminimalisir jadi satu rute aja. Itu pun jaraknya kalau pulang pergi 1,5 kilo. Luar biasa perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Aduh. Tinggal di tempat kumuh, awalnya sangat menyiksa bagi Wasiri. Ia sempat mengalami sakit kulit dan diare yang menyiksa. Wasiri mencoba bertahan sampai akhirnya terbiasa hidup di sekitar tumpukan sampah kota Jakarta. Mandinya berapa kali berarti? Kadang siang mandi, pulang tuh mandi belum ya. Langsung ini nyangin. Habis nyangin, mandi lagi. Sore. Jadi pokoknya setiap habis kerja mandi gitu. Itu cara ibu buat tetap sehat ya. Ibu lagi COVID gini takut nggak sih? Takutnya apa? Takut kena itu kan. Nggak ngerti. Tapi di sini nggak ada yang kena kan? Alhamdulillah ya. Lantai 2 rumah kontrakan Wasiri sudah lapuk dan nyaris rubuh. Pada beberapa bagian, dinding dan atapnya bocor ketika hujan. Wasiri tak bisa selamanya mengontrak di sini. Sewaktu-waktu, ia harus siap untuk pindah. Kemarin mau digusur tapi nggak jadi. Terus kalau misalnya digusur, ibu udah ada rencana belum? Apa udah pasti kejauhan. Balik kampung. Bapak sama ibu rencananya mau tua di mana sih, Bu? Di Jawa. Di kampung. Wasiri dan keluarganya tak punya banyak pilihan. Niat untuk mengentaskan kemiskinan di kota sepertinya tak akan pernah terwujud. Dari desa ke kota, miskin. Kembalinya pun tetap dalam kondisi miskin. Sekarang tidak ada kementerian yang mengelola persoalan urbanisasi. Persoalan penduduk, persoalan kemana itu dulu ada transmigrasi. Jadi persoalan kependudukan ini tidak ada yang bertanggung jawab, hanya diserahkan kepada urusan pemerintah daerah. Jadi bagaimana kalau tidak bertanggung jawab misalnya? Bagaimana misalnya para kepala daerah yang menjanjikan kesejahteraan pada saat pilkada, tahu-tahu ketika terpilih sama sekali tidak peduli dengan warga yang melakukan migrasi. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa. Oke, baik, terima kasih. Setelah teman-teman menyaksikan video yang saya tampilkan tadi, di meja teman-teman itu saya sudah bagikan buku sosiologi. Di situ ada membahas tentang 4 faktor penyebab masalah sosial. Dan sebelumnya juga saya sudah membagi teman-teman ke dalam 2 kelompok besar. Di dalam masing-masing di atas meja kerja teman-teman itu saya sudah bagi LKPD. Di LKPD itu ada perintah-perintah soal yang saya sampaikan. Yang pertama bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor masalah sosial dengan video yang ditayangkan tadi. Yang kedua, sebutkan satu jenis masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar Anda berdasarkan faktor-faktornya. Cuma 2 itu saja soal yang ingin teman-teman kerjakan di kelompok. Saya beri waktu selama 15 menit kepada teman-teman kedua kelompok. Saya persilakan untuk kerja, silakan. Dan kemudian dipresentasi. Silakan, saya beri waktu. Pak, mau tanya Pak. Ya Pak, silakan. Tadi itu perintahnya gimana Pak? Saya kurang paham. Ya, anggap saja dan di masing-masing meja kelompok itu ada LKPD. Soal pertama itu lihat tayangan video tadi itu faktor masalah sosial, faktor budaya, faktor biologis. Kemudian soal yang kedua di LKPD, teman-teman
cari jenis masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kaitkan dengan faktor itu, Pak. Nanti dipresentasikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bisa ditunjukkan Pak Yohan apa itu petunjuknya supaya kami jelas Pak mengerjakannya. Ini Pak, kewalahan saya bisa tayang ke lab kan tidak ada Pak. Makanya saya berat dengan pikiran saya. Saja PPD itu ada di situ. Soal yang saya berikan di situ. Ada 2 jenis soal. Teman-teman bisa tangkap. Suaranya putus-putus Pak. Teman bisa tangkap suruhan. Itu saja di meja kelompok teman-teman itu ada PPD. Di situ ada 2 soalnya. Pertama suruhannya itu keterkaitan antara video yang ditayangkan penyebab masalah sosial 4 faktor. Budaya, faktor psikologi. Suruhan kedua, carilah sosial yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan 4 faktor yang ada. Gitu. Saya mungkin Pak. Silakan Ayu. Pak, untuk menjawab soal nomor 1. Yang ada di video yang saya tangkap itu ada pada faktor ekonomi, Pak. Ya, kemiskinan terjadi karena ibu ini ada di desa itu berada pada golongan bawah atau dia kategori miskin gitu Pak. Terus dia ada di kota, balik lagi jadi si miskin lagi gitu. Jadi pemulung dengan keadaan rumah yang seperti itu. Terus juga faktor budaya mungkin ya Pak. Karena tadi di sana ditekankan kalau tidak bisa ada perubahan gitu. Jadi yang miskin tetap akan jadi si miskin. Mungkin itu cara pandangnya. Jadi saya melihat ada faktor ekonomi dan juga faktor budaya. Kalau di sekitar saya Pak, masalah sosial ada kemiskinan, ada kriminalitas, Pak. Terima kasih Pak. Titik tangan untuk tadi. Saya Pak, saya. Oh Leo dulu Leo. Iya. Leo yang paling jago itu, badannya besar. Saya takut sekali. Iya benar besar badannya ini. Oke. Iya Pak, kalau saya itu tadi melihat videonya sama dengan Rahayu. Sebenarnya tadi juga saya mau ngomong begitu, cuman sudah duluan sama Rahayu Pak. Kalau mengenai faktornya, ngikut. Iya, pilihannya nggak ada lagi, Rahayu mau gimana kan? Jadi faktornya itu Pak, itu faktornya faktor ekonomi. Ya, itu faktor ekonomi Pak, sudah jelas kemiskinan. Ya. Kedua, kalau menurut saya juga ada juga faktor dari sosial dan kebudayaannya Pak. Bisa karena perceraian mungkin Pak dengan suaminya, bisa juga ada sehingga dia sama anak-anaknya sama suaminya itu terpisah gitu Pak. Jadi menyebabkan dia jadi seperti yang ada di video. Begitu Pak. Saya mantap. Saya Pak. Mas udah tahu Pak. Saya belum lah. Saya belum tadi. Saya sudah angkatan duluan ini. Adik dulu Robi. Oh iya lah. Iya. Kalau saya sih beda sama Bu Rahayu sama Pak Leo. Kalau saya faktor ekonomi. Ekonomi bagus. Oh sama juga ya. Maksudnya. Nah itu kan Pak sama. Kalau saya pasti beda. Oh ada saya Bapak. Saya. Kalau faktor penyebabnya ada tadi ada selain faktor budaya yang disebutkan oleh teman saya Rahayu tadi yang duduk di depan. Ada juga faktor struktural karena dipengaruhi oleh sistem Pak, kebijakan pemerintahnya yang tidak berpihak kepada masyarakat, tidak memberikan lapangan pekerjaan sehingga tidak ada peluang untuk merubah
masalah hidupnya dari ibu tadi. Ya, lihat buku, masuk lihat buku. Lihat buku nyontek. Maksud kayak guru sosiologi. Aduh, Saya tambahkan ya Pak ya. iya. Aduh, saya jadi tambahkan malu. Lihat buku, Silakan. Mas. Oh iya, kalau saya tambahkan Pak, Ibu tadi kan kayaknya tidak sekolah itu orangnya, pendidikannya rendah, makanya dia tidak bisa cari duit dengan cara enak, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kayaknya, ya mendekati Mas U tadi boleh lah. Copy paste kan? Karena kebijakan itu. Google. Ketiganya itu kayak saya lihat, rahasia saja lah yang ketiga. Yang ketiga itu miskin informasi sebenarnya, itu kurang informasi saja. Kalau dia tahu ada peluang lain, ya mungkin dia bisa tidak miskin lagi. Itu saja Pak dari saya. Beda banget kan Pak? Terima kasih. Ada lagi anak-anak? Tidak ada Pak, nanti diambil jawaban saya sama yang lain Pak. Oke. Teman-teman sudah memberi jawaban yang bagus, memperkaya semua perspektif kita. Di sini saya ingin teman-teman memberi kesimpulan mengenai pertemuan kita hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa teman-teman sampaikan mengenai pertemuan kita terkait materi ini? Saya persilakan kepada teman-teman bisa memberikan kesimpulan kecil. Nah kalau yang menyimpulkan itu biasanya Yesi Pak paling pintar. Apa Indang? Ayo. Biasanya Indang. Anak SMA harus Oh, berani. Indang itu lincah banget tuh. Iya. Tenang masalah kesimpulan tuh. Rahma Pak, Rahma. Mana Rahma? Kacamatanya bagus itu. Iya Pak. Kesimpulan kita hari ini. Kesimpulannya kalau menurut saya Pak, kalau kemiskinan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Tadi dari faktor ekonomi bisa, dari faktor struktural bisa, atau bahkan dari faktor kultural pun juga bisa Pak. Itu Pak dari saya Pak. Bagus sekali. Baiklah, saya lengkapi semua kesimpulan kita hari ini bahwasannya masalah sosial itu dia sifatnya kompleks, tidak bisa berdiri sendiri. Semua punya keterkaitan. Pendidikan, budaya, ekonomi punya saling kait-mengait dari semua faktor itu. Yang terakhir ini sebelum kita tutupi pembelajaran, teman-teman saya minta merefleksikan pertemuan kita hari ini. Hal apa yang teman-teman dapatkan, hal apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada teman-teman lainnya. Silakan, bisa refleksi pertemuan kita hari ini. Belajarnya menyenangkan Pak. Bagus. Ada lagi? Dari tidak tahu saya jadi tahu tadi. Sukses ya, semangat, masuk. Ya. Kita senang Pak, senang, hatiku gembira, riang. Oke, bagus. Di sini saya beri tugas biar teman-teman di rumah tidak tinggal kosong ya. Saya beri tugas untuk tugas secara mandiri. Teman-teman bisa cari 2 atau 3 jenis masalah dan kaitkan dengan faktor-faktor yang ada di buku panduan yang ada di meja itu teman-teman. Silakan kaitkan yang ada di situ. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita tidak boleh melupakan ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya persilakan kepada Leo untuk pada doa. Ayo Leo. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bisa kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap baca, salam semangat, salam sukses selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan. Sudah Bu? Mas, berapa lama ini kira-kira barusan Pak Leo? Itu enggak sampai 20 menit, Bu. 28 menit. Saya tuh tidak tahu apakah tujuan Pak Yohan, maaf bukan Pak Leo. Tujuan Pak Yohan itu memang mempercepat ini penampilan
atau memang seperti ini settingnya ya. Karena memang betul tadi kata Pak Rofi bahwa direfleksi sih pembelajarannya menyenangkan, memang betul menyenangkan. Dengan rasa kepercayaan diri Pak Yohan, pasti anak-anak di sekolah Pak Yohan sendiri suka dengan penampilan Pak Yohan ya. Kemudian saya lihat persepsi memulai dengan absensi itu ada Pak Yohan. Kemudian pengkondisian siswa juga ada. Kemudian menilik ke pertemuan lalu juga ada, walaupun kemudian tidak dijawab karena bingung yang lain tadi emangnya apa. Jadi kalau misalnya nanti kalau mau tampil lagi, peer lagi, saya sarankan teman-temannya dikasih tahu dulu ya, gitu ya. Jadi biar apa? Karena saya pun dulu begitu saat lagi di kelas, teman-teman tuh dikasih tahu dulu. Jadi nanti mau tampil apa, walaupun isinya nggak dikasih tahu, yang penting nantinya tuh agar mereka menjawabnya nggak salah gitu. Itu dan kemudian dosen penguji juga. Oh oke, berarti yang sudah ditampilkannya itu benar gitu. Padahal kita ada sih kalingpong di belakang itu ya. Jadi Pak Yohan nanti kasih tahu dulu teman kalau mau tampil apa gitu ya. Kemudian ketika menampilkan ujung video gitu ya. Tapi sebelumnya judulnya sudah diungkapkan bahwa hari ini yang dibahas itu adalah faktor-faktor penyebab masalah sosial. Oke, ada video. Videonya memang berkaitan dengan salah satu masalah sosial. Cuma, Ibu dan Bapak melihat tidak bahwa tadi Pak Johan tidak menyampaikan materinya? Apa materi hari ini sebetulnya? Apakah kemiskinan? Apakah kesenjangan sosial? Apakah keterbelakangan? Saya tidak mendengar Pak Johan menyampaikan itu, Pak Johan. Jadi, kemudian langsung kepada LKPD yang oke lah kalau taruh kata bahwa ketika LKPD-nya sudah ada di meja murid-muridnya, bahwa satu pertanyaannya adalah ada tidak keterkaitan video dengan yang sedang dibahas. Yang kedua, ada nggak masalah sosial yang sama di lingkungan sekitar siswa-siswanya itu kan, kaitkan dengan budaya, ekonomi, sosial ya seperti itu. Dan untung siswa-siswanya itu mampu untuk menjawab. Tetapi saya bingung kalau begini faktor penyebab masalah sosialnya itu yang mau diungkapkannya itu apa saja kalau tidak dirinci pada awalnya. Yang pertama, kalau terakhir refleksinya mengambil kesimpulannya mengambil kesimpulannya bagus. Saya melihat dibanding yang lain bagus Pak Leo itu salah menyebut dari tadi ya. Salah Pak Johan itu. Iya, Pak Johan itu. Kemudian yang satu-satunya yang merefleksi seperti ini juga Pak Johan juga. Tetapi Pak Johan itu menjadi 20 menit itu yang rasanya menjadi aneh gitu. Bagaimana Pak Johan? Tujuan pembelajaran juga tak disebutkan. Kemudian materi juga tidak tahu itu materinya apa. Padahal sudah bagus, sudah sangat bagus itu. Betul tidak Ibu dan Bapak? Bagus sekali kan tadi ya Pak Johan ya? Gimana Pak Johan? Yang takutnya lancar tidak kebagian waktu, kayaknya saya ikut waktu. Itu saja alasannya Bu. Tidak lebih. Tapi kalau memang lagi besok, saya pasti lebih prima lagi Bu. Hanya karena saya pikir waktu. Iya. Padahal waktu dan tempat hanya untuk Pak Johan saja, karena kita mau mengakhiri kegiatan hari ini ya. Pak Masud udah habis ya jamnya ya? Iya, habis. Tapi kalau masih ada sisa waktu untuk besok, mau tampil maksimal boleh Pak Johan mungkin. Ya, Pak Johan. Jadi saya mohon Ibu dan Bapak, seperti pada pembelajaran yang sehari-hari Ibu dan Bapak lakukan, kemudian pada saat nanti pun videonya juga akan terlihat tertampil di dalam YouTube. Itu tetap materi itu harus sesuai dengan runut seperti yang ada di RPP gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Saya mohon karena bagaimanapun
ini demi ibu dan bapak sendiri agar nanti terampilnya itu persis seperti apa yang diinginkan dan kemudian dinilainya pun tidak oleh saya sendiri gitu, karena kalau ada YouTube itu pun ada di lingkup luas global, maka semua orang pun akan melihat itu. Ini hasil dari PPG gitu. Jadi saya mohon sesuaikan dengan tempo yang disediakan, kemudian sesuaikan juga dengan RPP yang Ibu dan Bapak sudah buat ya. Oke. Cukup Pak Masud? Iya Bu. Kalau dari Bu Siti bagaimana Bu? Bu Siti? Ibu Siti itu masih ada Ibu? Ibu tuh ada rapat kalau nggak salah tadi itu. Ibu tuh ada rapat ya. Iya, ada acara presentasi. Ini ibunya sedang ada acara presentasi seluruh PPG di seluruh mata pelajaran. Jadi kita tutup saja Pak Masud hari ini. Besok jam berapa Bu? Bu dan Bapak. Kalau masih dibolehkan. Sebetulnya silahkan kalau masih ada waktu dan kita bisa menyesuaikan sesuai tepat pada waktunya gitu ya. Pak Masud, saya sebetulnya besok 9:30 sudah bisa Pak Masud. 9:30 kemudian kita break dulu gitu ya. Atau Pak Masud lagi sholat Jumat malah ya di sana. Berarti saya tampil yang ketiga mungkin karena pulang sholat di sini jam 1. Berarti sekitar jam 1 dari kalau Indonesia bagian barat jam berapa itu Pak Masud? Jam 11. Jam 11. Jadi baiknya gimana? Bisa 9:30 waktu Indonesia bagian barat nggak Pak Masud? 9:30 waktu Indonesia berarti ya saya mungkin akan dulu Bu ya, akan terima yang teman-teman yang masuk dulu baru saya pergi sholat Jumat, nanti habis Jumat dan saya baru mandi. Begitu Bu ya? Ya, oke. Baik. Dan itu pun kemudian waktu Indonesia Barat di break dulu. Kita tuh kan dua kali tampil ya, betul ya? Iya Bu. Ya, jadi boleh tidak saya break dulu karena ada rapat sampai jam 2 siang. Jam 2 siang baru mulai lagi sampai jam 2:30 ya. Baik. Jam 2 siang sampai